pagi kami dari kelompok 4 akan turun lapangan ke Desa Ilungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Kami akan menganalisis kepatuhan masyarakat Desa Ilungayo dalam membayar pajak bumi dan bangunan. So this is us before tour lap. Stay tuned. Sekarang kita sudah sampai di kantor Desa Ilungayo. Jadi di sini kita akan mewawancarai aparat desa terkait dengan peraturan perpajakan pada bidang PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan Selain itu kita akan mewawancarai juga masyarakat Desa Ilungayo yang membayar pajak bumi. so jangan lupa saksikan. Terima kasih Bapak Bagus yang sudah mau bersama kami hari ini. Jadi pertama-tama perkenalkan saya Tias, saya Sederhana. Jadi kami itu mahasiswa akuntansi semester 5 Universitas Negeri Gorontalo dan kami di sini untuk pemenuhan tugas sistem administrasi perpajakan. Kami disuruh untuk penelitian dan judul yang kami ambil itu adalah analisis kepatuhan masyarakat Desa Ilungayo terkait pajak bumi dan bangunan. Jadi seperti itu. Kami akan tanya-tanya sedikit mungkin terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab apakah di desa ini patuh atau tidak terkait PBB dan sebagainya. Jadi langsung saja mau ke pertanyaan. Jadi nanti saya harus menanyakan satu pertanyaan. Jadi nanti Mas Bagus akan memberikan jawaban sesuai apa yang terjadi di lapangan di masing-masing. Saya izin. Berarti semua penjaga sini tidak turun. Tidak, cuma. Jadi saya mulai pertanyaan pertama itu berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Seberapa besar presentasi masyarakat yang patuh akan membayar pajak ini tepat waktu di desa di dusun masing-masing? Akses pajak itu memang kalau membayar pajak itu memang agak susah. Orang itu kalau ada juga sih yang membayar itu langsung tagih langsung bulan bayar. Ada yang janji nanti pada bulan, katanya nanti segajian. Ada yang mau datang ke sana, mau bilang ke sana, mau tagih pajak langsung bulan bayar. Maksudnya macam-macam kendala di lapangan kalau turun. Nah, jadi ibu ini dari kadus di Ilungayo Selatan. Iya. Tapi kalau mengalami keterlambatan pembayaran, tetap pajaknya. Jadi dia ada Iya, kan ada YPC Tempo kan, umpama terima SPPT bulan Mei. 6 bulan dari bulan Mei kan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November jatuh tempo. Jadi orang ada tenggang waktu kan 6 bulan bayar. Ada yang bilang nanti kan mesti lagi nanti jatuh temponya tak November. Pasti akan bulan. Iya. Kalau untuk langsung itu kendalanya baru-baru cuma luapan air danau. Biasanya tiap satu tahun itu Hungayo Timur dengan Hungayo cepat lunas. Tapi baru-baru ini karena tahun ini kendalanya luapan air danau. So 90% lunas. Jadi karena jadi tingkat pembayaran masyarakat Tetap orang ada. Tetap ada. Iya, tapi cuma itu maksudnya dia orang di kendala itu kesannya kalau membangun orang pergi kan orang yang kencang ya, wah nanti jangan bukan sama tetap. Jadi
apakah itu ada macam perbedaan, misalnya ketika menagih pada kelompok profesi tertentu, misalnya di kelompok profesi yang PNS itu mempengaruhi cepat berbayar, atau ada tetap tidak sama. Tidak seperti Katanya juga PNS PNS itu yang kalau masyarakat biasa kan kalau kita langsung ini orang tinggi batali tetap orang langsung bayar. Kalau ini PNS jadi tidak menjamin yang iya. Nanti ini baru-baru ini PNS ini karena dengan adanya 13 itu memang menunggak PNS semua bayar. Yang sudah menunggak sudah berpuluh-puluh tahun itu dibayar kemarin. Jadi ada juga masyarakat yang Iya. Terus jadi kalau sistem pembayaran itu berarti ditagih ke rumah-rumah atau Iya, langsung ke rumah. Turun langsung. itu Kan kalau tunggu di kantor tidak ada. Tidak ada. Dan kecuali ada yang bayar di kantor kalau pak saya. Saya butuh pinjaman begini harus lunas pajak itu yang datang. Oh iya, jadi kalau ada keperluan maksudnya ada butuh mau pinjam di bank-bank mana Iya. harusnya lunas pajak itu yang sudah datang langsung bayar. iya. Kalau yang tidak tunggu terus mesti door to door. Dan apakah itu Ibu, misalnya dalam satu periode ternyata kan banyak yang masih menunda, itu dari pihak desa mau turun lagi atau cuma satu kali? Turun berapa kali, ada yang dari dinas juga turun sekalian sama-sama itu iya. Tapi kalau sudah jatuh tempo yang minta tunggal sudah dikenakan PIB hingga 2%, ditambah 2% dari jumlah pajak yang sudah dibuka. Iya. Jadi itu dari anak desa itu membawa surat pemberitahuan pajak terutama. Iya, di bawah SPP-nya. Di bawah. Sekalian SPP. Kemudian terkait peran pemerintah desa, kira-kira ada bagaimana peran pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk taat pajak? Kira-kira bagaimana? Kayak apakah ada kebijakan tertentu yang untuk mendorong atau cuma sekedar door to door itu? Itu kebijakan pemerintah itu kan kasih waktu orang kalau umpama kan ada DP tengah waktu sampai 6 bulan. Jadi orang kalau umpama pergi turun sekali belum ada. Kalau umpama turun satu kali belum ada itu nanti baru. Itu Tapi membuat mereka agar taat membayar pajak, kita kenakan kalau mereka datang minta surat keterangan, tapi kalau membayar pajak kita tidak dikasih. Harus bayar dulu pajak, cuma dulu pajak. harus lunas pajak dulu. Supaya mereka kan bisa taat membayar pajak. Sesuai dengan arahan dari PJ Iya. Gubernur juga kan Iya. itu. Iya. Jadi apakah bagaimana ketidakpatuhan masyarakat dalam memenuhi pajak ini mempengaruhi pendapatan di daerah? Iya. Jelas, Iya, jelas. jelas. Kan cuma itu pendapatan daerah. Iya. Terus dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di desa Ilmuwan itu berapa? Iya, berpengaruh. Karena pajak kan tidak lunas Tidak jadi lunas. Terus apakah ada strategi sosialisasi dari apakah terkait bayar pajak ini? Ini sudah banyak ya, ada yang dari kabupaten juga turun sosialisasi tentang pajak. Di kantor desa. Iya, di kantor orang kantor juga ada. Tapi ke pada masyarakat para wajib Tapi pajak. wajib pajaknya kalau ada yang mengerti itu tidak, maksudnya tidak begitu ribet untuk tagih. Kalau ada yang ada juga yang Awalnya itu kabar-kabar. Jadi Iya. kesadaran tentang wajib pajak ini masih agak minim. Iya. Di beberapa kalangan tertentu. Iya. Tidak sama. Tapi tidak sama, cuma ada 1-2 orang. Jadi Kalau kayak saya punya kan lagi sekitaran berapa? Kurang lagi kurang beras lebih. Tagihan itu hampir 5 juta saya. Cuma hampir 100%. berarti Terus 99%. Kurang 200. Berarti desa Ilmuwan ini termasuk patuh. Iya, terus sepatu doang. cuma di beberapa kalangan. Ini kan ini yang agak Iya, karena ada dampak ini air ini. Luapan Biasanya air. di tahun-tahun sebelumnya itu lebih bagus Iya. lagi. Tapi memang benar PNS itu tidak menjamin Iya, tidak karena menjamin. rata-rata juga Biasa, kalau iya. dilihat di Itu perkotaan saatnya itu malah dia. rendah. Iya, PNS itu Yang memang enggak itu pensiunan itu yang enggak. Yang 200 Padahal itu dana untuk Iya. kembali lagi ke Sudah balik-balik sudah berapa kali, kalau mau hitung-hitung boleh 10 kali lah. Udah datang. Jadi kalau misalnya begitu akan Nanti lepas. tunggu yang dari Pemda. Oh, iya. Kalau dari ini Iya. sudah Iya. karena kan tuh Sudah turun sudah berapa kali banyak janji. Terus apakah
ada yang seperti yang Bapak bilang tadi itu denda 2% itu akan dihapuskan kalau berlaku bayar. Itu kalau tepat waktu kalau tepat waktu tidak ada. Kalau dia sudah tiba lewat, jatuh tempo belum bayar itu kena. dia kalau sudah umpama jatuh tempo November, dia bayarnya Desember tetap kena 2%. Oh, tetap masih Per 2%. bulan, per bulan itu. Terhitung mulai Desember itu kena 2%. Kita akan coba. Jadi dia seumpama dia selama setahun dia tidak bayar itu selama setahun. Iya. Selanjutnya ibu-ibu juga merupakan wajib pajak kan yang membayar itu. Kami juga meneliti wajib pajaknya apa boleh diwakilkan begitu. Karena tadi kan dari sudut pandang sebagai aparat yang mengumpulkan pajak, sekarang kami akan wawancara sebagai ibu Saya yang juga wajib pajak. Iya, ibu yang jadi pertanyaan ini terkait ibu yang membayar pajak. Iya. Yang pertama tentang pengetahuan umum, apakah ibu tahu tentang pajak bumi dan bangunan ini? Kayak pajak bumi dan bangunan ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, kesehatan. Apakah ibu tahu tentang hal itu? Iya, kan tahu itu pajak kan untuk banyak kegunaannya. Iya. Untuk infrastruktur, untuk pembangunan, maksudnya yang lain. Itu kegunaan pajak untuk bayar-bayar. Maksudnya iya. Kalau boleh tahu ibu yang dibebankan pajak ke ibu PBB-nya ibu berapa? Sebesar? Kalau PBB saya cuma 25.000 Oh, 25. tiap tahun. Apa kendala terbesar ibu terhadap pembayaran pajak? Tapi kayaknya tidak ada. Tidak ada. Karena ibu tak ada. Iya. Ibu sebenarnya ini mau tanya ke masyarakat yang agak awam begitu sih. Oh, kalau memang orang awam itu memang agak sulit juga sih. Iya. Agak sulit juga untuk Diberi pemahaman. Jadi tapi dorang maksudnya sulit, tapi dorang juga paham dengan apa yang kita bilang itu kalau kita turun itu lagi pajak. Iya. Cuman memang sulit saja untuk jadi intinya di pemahaman dan kesadaran pajak di desa ini sudah baik. Iya. Terus ibu, kalau misalnya penagihnya itu selain door to door tadi, apakah tidak ada inisiatif atau Ada juga cara lain. Oh, bisa. Ada yang bayar online juga, yang Yang bayar ada online itu seperti kris atau lewat ini dorang lewat apa aplikasi pajak? iya pakai aplikasi pajak. Iya, aplikasi pajak. Ada yang waktu data sosialisasi di kecamatan. Oh, Jadi langsung pakai langsung pakai itu. Ada yang bayar door to door, ada yang bayar lewat Tapi aplikasi. mereka kan langsung dibayar. Iya. Kebanyakan cuma ada telur. jadi sudah pernah ada sosialisasi terkait Iya, sudah pembayaran ada. itu. Tapi yang bayar itu begitu ada kalian cuma PNS, cuma orang kerja. Oh, Kalau masyarakat awam tidak ada Tidak. kita. Masih kecil yang Iya, membayar. cuma sebagian kecil. Jadi kira-kira ada masyarakat yang benar-benar tidak mau membayar pajak. Oh ada masyarakat yang sudah mau bayar, tapi sudah dibuat pernyataan dikembalikan. Mereka kan sudah dibayar. Yang didapatkan Tidak dilayani di kantor Iya. desa sama sekali. Tidak ada perayaan. Kalau orang datang mau ini sudah pajaknya sudah di sana. Kalau memang mau silakan ke sana. Jadi kalau itu memang aturan dari sana. Kalau ada yang memang tidak mau lagi bayar, sudah beberapa tahun tidak dibayar, sudah dikonsultasi, sudah dulu tetap tidak ada itikat baik, tetap sudah serahkan ke sana buat pernyataan. Kalau orang perlu silakan ke sana. Jadi ibu sendiri dia bayar ke sana. Iya. Tapi itu cuma dihitung jari begitu atau lumayan banyak? Nah, Tidak terlalu ini bisa dihitung jari. Oh, bisa. cuma ada beberapa orang tertentu. Apakah itu kalau belum tahu latar belakang pendidikan atau Orang-orang ini Karena tidak itu bilang apa itu orangnya orang-orang tertentu, orang tidak ini. jadi tidak Orang maksudnya menentu bukan orang yang iya. itu mau tadi orang-orang yang awam, bagaimana yang PNS ini? Orang-orang itu itu orang dulu. orang ada ini. iya, betul. Jadi tidak menjadi. Saudara itu yang Halo guys,
guys, jadi kita sudah selesai wawancara di kantor Desa Ilohungayo. Ternyata kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sudah baik di desa ini. Keren banget. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyusunan laporan. Ikutin kita terus ya.